Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sahabat mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Ayu Fatimah Rahma. Saya adalah mahasiswi di Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang mana bertepatan di kelas 5B. Dan mana nomor induk mahasiswa saya adalah 1042135. Baiklah teman-teman sekalian, maksud saya membuat tugas ini adalah untuk menerapkan amanah yang diberikan dari Bapak dosen pembimbing dalam pembuatan video yang mana bermateri tentang profesi dan kode etika profesi. Baiklah teman-teman sekalian, saya harapkan dengan adanya video ini akan memberikan kita wawasan yang lebih dan juga memberikan pertimbangan ketika kita melangkah untuk menjalani profesi yang kita geluti sesuai dengan aturan-aturan pada hukum. Dan untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai tentang profesi. Kira-kira apa itu profesi menurut definisi hukum? Baiklah, profesi adalah sejumlah norma-norma yang mana melekat pada profesi itu sendiri. Dan untuk selanjutnya adalah kode etika profesi. Kira-kira kode etika profesi ini apa ya? Nah, di sini kita akan membahas bahwasanya kode etika profesi ini adalah segala hal yang mana kode etika ini akan menemukan kendala-kendala atau permasalahan yang ada pada profesi tersebut. Jadi semua akan tergantung pada profesinya. Apa ya kendala yang akan didapat pada profesi tersebut. Nah, dan mana kita sebagai mahasiswa, kira-kira apa ya fungsi dari etika profesi hukum ataupun etika profesi yang kita dengar pada saat ini. Jadi, kode etika profesi ini berfungsi agar para mahasiswa ketika telah keluar ataupun telah lulus pada semester-semester kepelajarannya, maka kode etika ini akan berfungsi sebagai penjunjung nilai-nilai dan juga etika pada profesi yang dia geluti atau pada profesi setiap mahasiswa ini dapati. Ketika moral dan juga etika telah sampai ataupun telah tepat pada tujuannya, maka berarti apa yang telah diajarkan pada definisi-definisi materi yang telah dipelajari pada etika profesi ini telah berhasil dijunjung dalam keadilan yang sama terhadap mahasiswa tersebut. Sedangkan yang kita lihat pada saat ini, apa ya tujuan dari etika profesi tersebut? Nah, mari teman-teman kita bahas setelah ini, yaitu etika profesi untuk menjaga kesejahteraan kepada orang-orang yang mendapatkan profesi tersebut. Kita berikan contoh ya. Jadi permisalannya seperti ini. Jika datang seorang pasien atau jika kita melihat seorang pasien ingin mendapatkan kesembuhan atau keamanan pada kesehatannya, maka dia harus berkonsultasi kepada seorang dokter. Jikalau seorang pasien itu memiliki penyakit, tentu saja datangnya ke dokter. Bagaimana mungkin jika seorang pasien yang memiliki sebuah penyakit, dia datangnya ke tukang bengkel ataupun ke profesi yang lain selain dokter? Maka di sini tujuan dari kode etika profesi adalah untuk mendapatkan kesejahteraan pada profesi tersebut, dan mana dapat meningkatkan kualitas ataupun kinerja yang ada pada profesi tersebut. Dari cangkupan yang telah kita bahas ini, kira-kira mengapa ya etika itu sangat penting? Etika profesi sangat penting untuk hal-hal yang kita jalani. Maka jawabannya seperti ini. Kenapa etika sangat penting? Yaitu karena etika mempengaruhi sebuah perilaku dan menjadikan individu yang melaksanakan profesi tersebut memilih jalan ataupun jalur yang tepat untuk mendapatkan profesi itu menjadi hal yang baik ataupun hal yang benar. Jadi kejelasannya supaya profesi yang ditetapkan oleh seseorang itu menjadi hal yang sangat aman untuk orang lain. Penerapan kode etika pada sebuah profesi itu kira-kira ada tidak sih yang melanggarnya? Tentu saja jika ditanyakan seperti itu, maka pasti ada saja yang melanggar kode etika tersebut. Seperti contohnya ya, contoh kecilnya saja. Mungkin profesi sebagai polisi yang mana meminta imbalan di luar dari jalur kepolisiannya. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini kita akan berlanjut kepada salah satu ataupun contoh-contoh dari pelanggaran kode etik. Apa saja ya contoh-contoh dari pelanggaran kode etik? Baiklah, akan kita bahas. Yang pertama adalah
tidak menjalankan kontrol dan juga memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai peraturan-peraturan yang ada pada lingkungan masyarakat tersebut. Lalu yang kedua, organisasi yang terjadi pada profesi tersebut tidak memberikan sarana untuk mengumpulkan keluhan-keluhan yang ada pada masyarakat. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip utama dalam kode beretika. Jadi prinsipnya utama adalah otonomi, integritas legal, bertanggung jawab, dan sifat yang bijaksana. Lalu bagaimanakah cara menanamkan etika pada saat kita menjalankan sebuah profesi? Baiklah, berikut adalah tips-tips untuk menjalankan profesi dengan etika-etikanya. Yang pertama adalah saling menghargai dan memberi rasa hormat. Yang kedua, berkomunikasilah secara terbuka. Yang ketiga, memberi contoh yang baik kepada sesama. Dan yang keempat, saling memberi kepercayaan terhadap profesi tersebut. Dan yang terakhir, memberikan pelatihan yang berkualitas kepada karyawan-karyawannya. Dengan ini, kode etik dan juga profesi harus memiliki beberapa sifat, yaitu sifatnya adalah jujur, amanah, bijaksana, komprehensif dan juga bersifat positif, dapat diterima dan juga masuk akal. Sedangkan ada pula contoh-contoh dari pelanggaran kode etika. Baiklah, kita akan membahas pelanggaran-pelanggaran dari kode etika tersebut, yaitu tidak menjaga reputasi, citra, dan nama baik dalam profesi. Lalu tidak jujur, tidak komprehensif, dan juga tidak humanis. Yang ketiga, tidak mentaati hukum. Yang terakhir adalah tidak melakukan kemuafakan ataupun tidak setuju dengan kode etik yang ada yang tertera pada profesi tersebut. Dan jika seseorang melakukan pelanggaran-pelanggaran ini, tentu saja akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman sesuai pada tertera yang ada pada hukum. Karena setiap orang dititik beratkan kepada profesinya dan memiliki tanggung jawab yang harus dijaga ketika melaksanakan profesi tersebut. Kiat-kiat ataupun tips ketika seseorang mendapati bahwa dia hampir melakukan pelanggaran kode etik, bagaimana caranya? Baik, kita simpulkan seperti ini. Yang pertama, pintar-pintarlah untuk menganalisa atau menganalisis risiko yang ada pada pelanggaran tersebut. Lalu berkacalah terhadap apa yang telah diberikan terhadap pelatihan-pelatihan untuk melaksanakan profesi. Lalu melakukan review kembali kepada aturan-aturan perusahaan. Dan selanjutnya, percayalah kepada insting ataupun nurani kita sendiri. Untuk metode selanjutnya, langsung ataupun bertanyalah kepada orang yang dituju. Dan yang terakhir, ketika kamu mendapatkan bahwa kamu hampir dilema pada etika kode ini, maka kamu harus meninggalkannya dengan penuh. Kita tahu sendiri bahwasanya ketika kita melanggar sebuah kode etik pada profesi, kita akan mendapatkan sanksi atau mendapatkan hukuman. Maka dari itu, sebaiknya kita menjauhinya. Karena dibanding dengan hukuman itu akan mendapatkan dampak buruk untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Contohnya, jauhnya kita dari kesejahteraan dan juga keadilan. Dan apa yang telah kita pelajari sebelumnya berupa pendidikan-pendidikan yang telah kita ayomi, maka hal tersebut tidak akan menjadi kualitas hidup. Selain itu, melanggar kode etik akan menimbulkan tidak adanya jaminan terhadap hal yang kita perbuat dalam pelanggaran tersebut. Jadi kita tidak tahu adakah keamanan ataupun tidak pada pelanggaran tersebut. Lalu kita akan membahas siapa sih yang menetapkan kode etik tersebut. Nah, yang menetapkan kode etik tersebut adalah organisasi profesi yang menetap pada lingkungan negeri sipil tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan yang selanjutnya,
berdasarkan kode etik yang telah ditetapkan pada organisasi tersebut dan aturan yang telah dimulai dari dalamnya. Jika dibicarakan lagi, maka kode etik ini merupakan kode etik yang tertulis dari sifat yang positif. Jadi, kode etik ini tidak sama seperti undang-undang. Ini adalah hal yang berbeda. Baiklah, di sini siapakah yang dapat memberikan pengawasan kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik? Jadi, yang mengawasi pelanggaran terhadap kode etik ini adalah Mahkamah Agung. Yang mana Mahkamah Agung ini memiliki definisi ataupun wewenang berupa memantau dugaan dari pelanggaran, pedoman perilaku, administrasi keuangan, serta teknis pengadilan. Mahkamah Agung ini juga memiliki wewenang untuk mengawasi aparat keadilan selain hakim. Sedangkan Komisi Yudisial atau biasa disebut dengan KY hanya sebatas memantau dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sebaiknya kita berhati-hati dalam melaksanakan hal-hal yang mana berpacu pada pelanggaran hukum, karena akan membuat kita mendapatkan sanksi dan juga hukuman. Saya akan memberikan contoh-contoh dari permasalahan untuk pelanggaran kode etika profesi, yaitu penyalahgunaan profesi. Kedua, proses kualitas penggunaan profesional hukum, dan kecenderungan menjadikan profesi hukum ini menjadi ladang bisnis. Lalu selanjutnya, kekurangannya penurunan kesadaran dan juga sosial media yang melakukan sosialisasi yang kurang. Lalu kontinuasi terhadap sistem-sistem yang telah usai. Nah, pelaksana dalam kode hukum ini harus memiliki karakteristik yang baik, yang mana mencerminkan bahwa kode etika itu berjalan dengan lancar dan sesuai terhadap aturannya. Nah, karakter-karakter ini sebagai berikut akan saya jabarkan. Yaitu tidak menyalahgunakan wewenang ataupun tidak menyalahkan kuasa dalam profesi yang dia miliki. Selain itu, tidak merendahkan martabat bagi profesi lain. Yang ketiga, tidak merendahkan klien atau selalu berbuat lebih untuk kepentingan kliennya. Selanjutnya, memiliki inisiatif untuk melakukan kesadaran diri terhadap hal-hal baik dengan cara bijaksana dan tidak hanya menunggu suruhan ataupun perintah dari atasannya. Dan yang terakhir, tidak memilih untuk menutup diri atau mengisolasi diri dari kejenjangan sosial. Adanya sebuah pelanggaran yang terjadi pada kode etik disebabkan karena adanya sebuah kelemahan yang tertuju pada kode etik tersebut. Kelemahan dalam kode etik ini dikarenakan adanya idealisme yang terjadi pada kode etik tidak berjalan sesuai jalur yang ada pada profesi tersebut. Karena hal ini terjadi sesuai fakta dan ada pada lapangan ketika profesi itu berjalan. Nah, jadi kesimpulan daripada etika profesi ini, bahwasanya etika profesi adalah refleksi jiwa ataupun ungkapan perasaan terhadap tindakan ataupun perilaku orang lain atau diri kita sendiri berdasarkan dengan nilai-nilai yang telah disepakati oleh hukum. Dikarenakan dapat dilihat bahwasanya etika ini berlandaskan oleh norma-norma hukum yang berjalan di setiap harinya. Setiap orang yang telah dilahirkan ataupun yang telah beranjak dewasa, maka dia telah dibebani oleh norma hukum dan akan dilanjutkan untuk menjalaninya sehingga dia dewasa nanti. Karena pada dasarnya pula, etika ini memiliki ciri yaitu bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Etika bersifat yang mana dia akan membantu seseorang dalam melakukan profesinya sesuai dengan moral dan juga etika tersebut. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian apa yang telah saya sampaikan mengenai tentang profesi dan juga etika profesi.
Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya harapkan semoga apa yang telah saya sampaikan ini akan menjadikan ladang sebagai peluang dan juga luasnya pengetahuan kita semua dan tambahan-tambahan ilmu. Baiklah, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.